Saudara sekalian, Shalom. Sangat senang menyapa saudara dengan sebuah renungan singkat yang pagi hari ini saya beri tema Hidup Damai dengan Sesama. Teksnya diambil dari Roma 12 ayat 17-18 berbunyi demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara sekalian, kedamaian adalah impian setiap insan dari zaman ke zaman. Sebabnya sejak zaman dulu orang sering memberi salam, Shalom Aleichem. Damai adalah kebutuhan hakiki bagi setiap insan. Sayangnya, saudaraku, karena dosa, maka yang terjadi adalah kejahatan, ketidaksenangan, kebencian. Bahkan ada orang yang bahagia kalau dia bisa berbuat celaka kepada sesama. Mengapa? Karena Alkitab mengajar kita tentang dosa yang terwujud dalam banyak sisi atau aspek hidup manusia. Melalui kata-kata yang menyakitkan, melalui sikap yang menjengkelkan, melalui perbuatan-perbuatan yang merugikan dan mencelakakan. Saudaraku, itu alasannya kalau kita baca sejarah. Sebelum ada apa yang namanya hak asasi manusia, maka sejak zaman dulu bangsa-bangsa selalu berperang, bahkan bersama raja mereka. Berperang untuk memperluas wilayah, berperang untuk mendapatkan harta kekayaan yang kita sebut jarahan. Pada zaman dahulu, kalau terjadi perangan, maka yang kalah ditaklukkan itu dirampas hartanya. Emas, perak, pakaian, dan berbagai kekayaan. Ternak mereka dirampas. Bahkan wanita-wanita yang jelita juga dirampas sebagai barang jarahan. Dan itu menjadi gaya hidup dari zaman ke zaman. Itu sebabnya karena situasi itu sering kedamaian sirna dengan tiba-tiba. Teks kita mengajar kita dari sejak semula. Prinsip ajaran firman Tuhan adalah supaya manusia berbuat baik dengan sesama. Supaya manusia hidup berdamai dengan semua orang. Tapi saudaraku, realitanya tidak begitu. Alkitab mengajar kita supaya kita mengasihi orang lain. Hidup damai dengan orang lain. Karena itu saudaraku, teks kita kali ini berkata supaya kita berbuat baik. Hidup damai dengan semua orang. Itu berarti kita harus rela menyingkirkan egoisme kita. Itu berarti kita harus rela menjadi manusia yang rendah hati, yang menghargai sesama, dan tidak merasa pintar sendiri, tidak merasa paling berhak, tidak merasa paling hebat. Kita harus hidup rendah hati dengan semua orang. Berbuat baik dan hidup damai menuntut pengorbanan dari kita. Supaya kita menemukan damai sejahtera dalam hidup bersama dengan siapapun. Baik dalam rumah tangga, baik dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hidup bergereja. Kita harus hidup rukun dan damai. Berbuat baik supaya damai sejahtera yang diimpikan bisa menjadi kenyataan. Dan bukan hanya menjadi semboyan dan ajaran yang enak didengar, tapi susah dipraktekkan. Saudaraku, mari kita hidup damai dengan semua orang. Berbuat baik dengan sesama. Karena itulah yang diajarkan kitab suci. Supaya sebagai gereja Tuhan, kita menjadi gereja yang hidup dan sehat. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diajar hari ini untuk hidup damai dengan semua orang. Berbuat baik bagi sesama. Tuhan tolong kami semua. Supaya kami dalam hidup ini bisa mewujudkan ajaran sabda Tuhan. Berbuat baik dan hidup damai dengan sesama. Menolong kami semua supaya kami bisa mengasihi, merendahkan diri, dan saling menghargai. Supaya kedamaian kami nikmati. Kedamaian menjadi nyata dalam hidup ini. Berkatilah kami semua hari ini. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat pagi.